Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang saatnya kita kerjakan soal ujian mandiri bahasa Inggris dari berbagai kampus. Come on. Oke, kita lanjut kerjain soal ujian mandiri Undi versi literasi. Di sini ada 5 soal. Nah, kita cek dulu ya questionnya. Ini ada nanyain tentang vocab, terus nanti question selanjutnya ada yang nanya tentang not stated in the passage, jadi pernyataan mana yang tidak ada. Setelah itu ada juga pronoun, terus ada main idea atau the passage mainly discuss about. Terus yang terakhir itu adalah word lagi. Jadi kelihatannya ini lumayan simple ya guys. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa langsung ngerjain, kalau misalkan kita nggak memahami teksnya sedikit pun ya. Jadi kita perlu memahami ya. Oke, kita pahami. Institutionally, anthropology emerged from the development of natural history, expounded by authors such as Buffon, that occurred during the European colonization of the 17th, 18th, 19th, and 20th centuries. Jadi secara institusi atau kelembagaan, antropologi di sini ngebahasnya adalah tentang ilmu antropologi gitu ya, atau subjek antropologi. Itu muncul dari pengembangan sejarah alami, of natural history, sejarah alami yang diuraikan oleh autor. Seperti yang namanya adalah di sini seperti Buffon, that occur during the European colonization. Jadi yang muncul, yang diuraikan dan muncul itu di era kolonisasi di abad-abad berikut gitu ya, di tahun-tahun berikut. Okay. Programs of ethnographic study originated in this era as the study of human primitives, overseen by colonial administration. Nah, kita fokus ke question number 1 dulu ya guys. Sorry, tadi malah ke question yang selanjutnya. Tapi bacanya sama ya, jadi tenang aja. Oke, tadi kita sampai sini. Programs of ethnographic study originated in this era as the study of the human primitives, overseen by colonial administration. Jadi program-program dari etnografi atau pembelajaran etnografi ini atau subjek itu asalnya merupakan studi pembelajaran dari human primitive yang di overseen by colonial administration. Oke, nah overseen kenapa di stabilo ya? Apakah iya betul? Jadi ditanyakan langsung ya di nomor 21 gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah kita dapat poinnya ya kita bisa langsung kerjakan gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalkan kita memahami konteks di sini, overseen itu kan berarti seperti ditengok, diawasi gitu ya. Overseen by colonial administration. Administration di sini adalah seperti pemerintah kayak gitu ya. Misal seperti lembaga pemerintahan yang berwenang, lembaga setempat seperti itu ya. Oke, by colonial administration gitu, atau lembaga pemerintah setempat. Aku edit ya di sini ya. By the way teman-teman, kalau mau filenya nanti bisa isi link di bawah ya untuk aku kirimkan filenya ke email kalian. Oke, ini apa sih yang nomor 150 ini ada lainnya ya gitu. Ini line 1, 2, 3, karena nanti ada pertanyaan lain, jadi kalian gak usah ngitung ya 1, 2, 3, 1, 2 dari atas, tapi udah langsung ditandai gitu. Jadi kalau misalnya line ke-6 berarti ini kan 5, jadi udah setelah dari 5 gitu ya, itu 6 ya. Oke, nah kira-kira apa di sini? Manage itu kan berarti di kelola, supervise dibimbing ya atau dibina. Kalau rule itu diatur. Terus kalau watch dilihat. Memang seperti dilihat ya, overseen tadi gitu. Tapi kan di situ bukan hanya see tapi overseen. Overseen itu agree with di control gitu ya, atau diatur. Jadi bukan hanya dilihat diterawang, bukan ya. Oke, jadi kesimpulannya di number 21 itu adalah yang iya, control, karena dia align with
overseen gitu, yang artinya adalah seperti melihat tapi lebih kepada mengawasi juga mengatur gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan A itu manage, jadi hanya mengelola, itu bukan. Terus kalau supervise, membimbing juga bukan, overseen. Rule hanya mengatur tapi biasanya dia apa ya, berkaitan dengan kebijakan seperti itu ya, undang-undang. Nah, sedangkan kalau watch itu hanya melihatnya saja. Sedangkan kalau kontrol itu ya memberi aturan, dia juga mengawasi seperti itu ya. Oke. Oke, sebenarnya teman-teman bisa kok ngerjain ini lebih cepat dengan cara kalian cari vocab dulu dan langsung kerjakan. Asalkan kalian tahu artinya gitu ya. By the way, kalau penjelasan aku kecepatan, kalian bisa perlambat video ini atau kalian bisa kasih komen supaya selanjutnya aku akan lebih pelan ya ngejelasinnya. Oke, next to number 22. Which of the following is not stated? Jadi pernyataan mana yang tidak ada di dalam passage ini? Oke, kita baca dulu yang A karena tadi kita sudah baca dari yang atas ya, siapa tahu kita masih ingat. Anthropology tended to understand human society that could be observed empirically. Kata kuncinya di sini adalah secara empiris. Jadi bisa diteliti secara empiris. Kita belum baca itu ya. Studying anthropology in European colonies was like. Jadi sama halnya dengan mempelajari flora and fauna. Anthropology was unaffected by, jadi tidak memiliki dampak langsung dari belajar dari natural history. Nah, ini sebenarnya agak rancu nggak? Karena tadi di atas itu sudah jelas pernyataannya ya, kalau misalnya secara institusional, antropologi itu munculnya dari perkembangan natural history, gitu. Artinya, dia itu pasti punya dampak, dia itu terkena dampak dari natural history, right? Gitu. Jadi bukan was unaffected, harusnya was affected, gitu. Jadi terkena dampak gitu dari perkembangan natural history. Jadi ini udah auto jawaban yang benar atau yang tidak tepat ya untuk passage di atas gitu. Nah, sedangkan kita cross check lagi misal yang yang sudah kita baca, yang I. Anthropology grew rapidly apart from the biological approach of natural history. Ini betul karena dia tuh berkembang secara cepat dari perkembangan natural history secara biologi atau secara alami gitu ya. Ini correct. Terus yang di anthropology focus disproportionately on subject from non-western countries, kita juga belum baca. Oke, coba kita cek dulu yang A. Anthropology tended to understand human society that could be observed empirically. Oke, human society. Kita belum baca tadi, kita baru baca sampai administration. There was a tendency in the late 18th century Enlightenment thought to understand human society. Oke, sama. Jadi ada tendensi di abad ke-18 sebagai pencerahan pikiran untuk memahami bahwa human society itu merupakan fenomena yang alami, yang mana that behave gitu, yang perilakunya itu berperilaku in accordance with certain principle, dalam batas-batas tertentu atau dalam prinsip-prinsip tertentu that could be studied scientifically. Jadi bisa kok perilaku manusia ini diteliti secara scientific gitu, atau yang disebut dengan anthropology. Jadi jawabannya yang betul, bukan not stated tapi stated ya. Terus yang B, studying anthropology in European colonies was like studying the flora and fauna. Jadi katanya mempelajari antropologi itu sama halnya dengan mempelajari fauna dan flora. Apakah ada? Oke. In some ways, studying the language, culture, physiology, and artifacts of European colonies was not unlike. Nah, di sini kelihatannya unlike itu tidak sama gitu. Tapi di sini ada double ya. Kalau double berarti min ketemu min adalah plus gitu. Jadi ternyata mempelajari antropologi itu sama halnya dengan mempelajari flora and fauna. Jadi betul ya gitu. Terus ini kita belum baca yang Western countries, coba kita skimming aja gitu yang ada Westernnya, yaitu ada di line ke-20 di sini ya. In Western countries, dia nggak bahas apa, such as a common criticism has been that many social science scholars seperti ekonomi, sosiologi, and psikologi in Western countries focus disproportionately on Western subject. Jadi para scholar dari social science ini mereka fokusnya ke situ. Tapi di sini kan yang disebut adalah anthropology ya. Anthropology focus disproportionately on subject non-Western. Apakah iya? Ya, di sini while anthropology focus disproportionately secara tidak
profesional gitu ya, on the other berarti mereka tidak hanya atau tidak fokus ke Western country saja subjek gitu ya, tapi in other, so on the other gitu. Jadi right, correct ya, jawabannya adalah yang C karena not stated gitu, karena berkebalikan dengan yang seharusnya. Kita lanjut ke number 23. Kata there di sini itu siapa? Nah di sini udah aku tandain ya there-nya itu. Di sini ada di line ke-24, kita baca dari atas tadi, yang kita juga masih ingat kan ya kata-katanya, well anthropology. Oke, nah there-nya itu siapa? Tadi kita masih ingat gitu ya, kalau misalkan para social science scholars, itu mereka fokusnya ke Western countries, subjects. Kalau anthropology fokusnya itu on the others gitu. Terus, this has changed over the last part of the 20th century as anthropologists increasingly also study. Oke, berarti ternyata setelah atau di akhir abad ke-20, ternyata para antropologi itu secara meningkat juga mempelajari tentang Western subjects gitu, particularly variation across class, region, or ethnicity within Western society and other social scientists gitu. Dan ternyata beberapa ilmuwan sosial lainnya itu juga secara meningkat take a global view of their fields. Mereka mempelajari ilmunya secara global gitu ya. Nah, dari itu siapa ya? Social scientist ya, bukan antropologi. Karena di sini sudah langsung stated and other social scientist dan social scientist lainnya gitu. So, the answer is the social scientist. Ini cukup mudah ya gitu. Enggak kebalik-balik kok, ini aman. Okay, next to number 24. Nah, the passage mainly discusses about gitu. Jadi gimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu kalau misalnya yang A, misalnya kita pilih yang A gitu ya. Apakah A itu bisa dicocokkan dengan paragraf 1 misalnya di sini? Apakah ngomongin history? It is talk about history. Yes, it is talk it talks about history, right? Gitu. Di sini jelas banget ada centuries-nya. Terus geser ke paragraf kedua semuanya ya. Masih ngomongin history nggak? Jelas ya, karena tadi tuh ngomongin agak detail tentang ada social scientist, ada anthropologist, terus ada other social scientist juga. Jelas ya dia ngomongin history. Kita keep dulu apakah ini jawabannya yang A. Yang B, the institution of anthropology. Institution saja sepertinya kurang tepat karena di sini walaupun membicarakan tentang institutionally atau secara lembaga gitu ya, dari asal usulnya gitu, antropologi itu muncul dari perkembangan natural history bla bla bla, tapi bukan semuanya tuh membicarakan tentang institusionalnya. Mungkin kalau institusionalnya harusnya di bawah-bawahnya tuh bukan membahas tentang umur, perkembangannya, ilmuannya gitu, tapi membahas tentang pembagian misalnya studinya dan seterusnya gitu ya. Terus apakah branch of anthropology tidak sama sekali tidak menyebutkan cabang dari antropologi, belum ya, misalnya history awal. Yang di the proponent of anthropology atau pembantu gitu, proponents juga tidak. Atau yang I, the academic discipline of anthropology, academic disciplines. Jadi disiplin-disiplin dari antropologi belum ya, belum ngebahas itu, tapi baru secara history saja. Right, itu dia jawabannya. The last one, number 25. Video ini ternyata lebih pendek daripada yang lainnya tentang literasi ya. Oke. Nah, ini ada kata-kata lagi atau vocab ya. The word subscribe. Coba deh sebelum teman-teman baca lagi gitu ya, menengok mana sih yang ngomongin subscribe di line ke-12, 10, 11, 12. Di sini harusnya. Nah, ini. Who tended to subscribe to gitu ya. Yang berkemungkinan untuk subscribe. Subscribe itu apa sih? Jangan lupa subscribe channel ini ya. Teman-teman yang nonton jangan lupa subscribe biar channel ini berkembang dan aku bisa share video-video belajar lainnya. Oke, saling support. Nah, subscribe itu apa sih? Mengikuti ya, mengikuti, terkoneksi, terhubung, right? Gitu. Ya udah kita cocokin deh. Nah, acquire itu kan memerlukan. Terus kalau demand itu kayak membutuhkan atau menuntut ya. Kalau engage itu berkaitan atau terhubung. Kalau stipulate itu adalah menetapkan.
Kalau require itu memerlukan. So, before you read again, reread the text or the passage, which is the correct one? What do you think? Ya, tentu jawabannya adalah yang C, engage. Nah, oke kita baca lagi cross check. Di sini siapa? Who tended to subscribe to ideas such as diffusionism? Siapa yang terhubung? Ternyata early anthropology was divided between proponents of unilateralism who argue that all society pays through a single process from the most primitive. Oke, ya, di sini ya, and various forms of nonlinear theories who tended to subscribe to ideas such as diffusionism. Jadi yang berkaitan itu siapa ya? Ini ya, early anthropology itu dibagi antara proponen unionism sama tadi diffusionism kayak gitu. Unionism itu ternyata dia masih ada kaitannya sama diffusionism gitu. Ya udah itu ya berkaitan ya terhubung. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Maybe you wanna like this video or you wanna share to your friend, and you can let your friend, you can invite your friend to subscribe this channel, and you can learn and study together. See you on the next discussion atau pembahasan selanjutnya. Bye bye. Thanks for watching. Jangan lupa share video ini, kasih komen juga gimana penjelasannya, dan jangan lupa share supaya teman-temanmu ikut belajar. Thank you.